A few moments later. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya jaringan saraf tiruan yang berjudul Review Penerapan Jaringan Saraf Tiruan atau JST berbasis backpropagation dalam diagnosis dan prediksi penyakit. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Roy Kanjeno Pasarena Pitupulu dengan NIM 230123002 dengan jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya kita langsung aja ke bagian latar belakang, yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan memacu pemanfaatan jaringan saraf tiruan atau JST di dunia medis. JST mampu mengenali pola nonlinear kompleks dalam data medis. Backpropagation adalah algoritma pelatihan paling umum digunakan untuk diagnosis dan prediksi penyakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa JST dapat meningkatkan akurasi dan mempercepat diagnosis. Namun, implementasi JST memiliki tantangan, yaitu dataset besar, overfitting, interpretabilitas rendah. Selanjutnya, adapun permasalahan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan JST backpropagation dalam diagnosis dan prediksi penyakit. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas model berdasarkan akurasi dan kesalahan atau MSE. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat berinovasi untuk tetap kompetitif di pasar global yang terus berubah. Selanjutnya, kita langsung ke tujuan penelitian. Yang pertama yaitu meninjau literatur terkait penggunaan JST backpropagation dalam diagnosis dan prediksi penyakit. Yang kedua, mengevaluasi performa JST berdasarkan akurasi dan parameter jaringan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan memberikan arah penelitian selanjutnya. Seterusnya, metodologi penelitian. Adapun metode sistematik literatur review. Sumber database-nya itu Google Scholar, rentang tahun 2020 sampai dengan 2024, total artikel terpilih 30 artikel. Adapun kata kunci pencarian yaitu yang pertama backpropagation neural network, yang kedua NNDSS prediction, yang ketiga diagnosis penyakit JST, dan yang keempat yaitu medical neural network. Seterusnya tahapan literatur review atau diagram alur. Yang pertama pencarian awal yaitu 18.000 tambah artikel, yang kedua seleksi berdasarkan judul atau abstrak 250 artikel, yang ketiga penyaringan metode atau relevansi, yang keempat finalisasi artikel relevan. Selanjutnya, model JST yang ditemukan pada 30 artikel. Yang pertama, backpropagation atau MLP paling dominan, yang kedua CNN atau Convolution Neural Network untuk citra medis. Yang ketiga yaitu RNN, yaitu prediksi berbasis waktu, misalnya jantung koroner. Selanjutnya ada Lean atau prediksi sederhana, dan yang terakhir Cohen-Shum pengelompokan penyakit paru. Adapun model JST yang ditemukan pada 30 artikel yaitu JST backpropagation mencapai akurasi 90-100% dalam banyak penelitian. Aplikasi JST ditemukan dalam yang pertama GERD akurat 100%, yang kedua penyakit paru 90-100%, yang ketiga stunting dan status gizi balita, yang keempat yaitu gagal ginjal lebih akurat setelah GERD SIR, yang kelima gangguan psikologis 4 tipe terdeteksi, dan yang selanjutnya prediksi kebutuhan obat. Adapun contoh penerapan JST pada kesehatan, yaitu deteksi pneumonia dengan backpropagation, prediksi diabetes otomatis, deteksi penyakit kulit, diagnosis gangguan psikologis, prediksi penyakit jantung koroner atau RNN-Elman, prediksi polusi udara, klasifikasi rumah sehat berbasis sensor. Selanjutnya, kelebihan JST backpropagation, yaitu mampu mempelajari hubungan input dan output kompleks, dapat digunakan untuk klasifikasi dan prediksi, cocok untuk data medis numerik, mudah dikombinasikan dengan optimasi, dan yang selanjutnya meningkatkan kecepatan diagnosis dan akurasi klinis. Selanjutnya, kelemahan dan tantangan JST. Yang pertama yaitu membutuhkan dataset besar agar tidak overfitting. Yang selanjutnya interpretabilitas rendah, sulit dijelaskan ke dokter. Yang ketiga, sensitif terhadap parameter learning rate, epoch, hidden layer. Yang selanjutnya kualitas data sangat berpengaruh, dan yang terakhir proses training memerlukan waktu dan komputasi besar. Kesimpulan dari proyek saya yaitu yang pertama JST backpropagation terbukti efektif dan akurat untuk diagnosis dan prediksi penyakit. Yang kedua, model ini dapat menangani data nonlinear dan memberikan hasil cepat. Yang ketiga,
arsitektur seperti CNN dan RNN semakin memperkuat kualitas diagnosis berbasis AI. Yang terakhir yaitu tantangan implementasi memerlukan perbaikan data, tuning parameter, dan interpretabilitas model. Baik, sampai di sini penjelasan dari hasil proyek saya. Sekian dan terima kasih.